Ayo, anak-anak, mari kita pergi. Aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa anak-anak yang kubesarkan dengan susah payah ternyata adalah anak hasil cinta rahasia yang dimiliki istriku dengan pria lain. Jika ada kehidupan berikutnya, aku bersumpah tidak akan pernah percaya sedikit pun kata-kata dari keluarga Miller. Di mana aku? Bukankah aku baru saja mati? Arthur, sesuatu yang buruk terjadi. Samantha, terlibat dalam kecelakaan mobil. Dia tidak akan selamat. Aku telah terlahir kembali. Terlahir kembali tepat pada hari Samantha mengalami kecelakaan. Samantha, dia sedang dalam perjalanan pulang. Ketika mobilnya keluar dari jalan, mobil itu, dengan dia di dalamnya, terjun dari tebing. Tubuhnya hancur tak bisa dikenali. Arthur, Arthur, katakan padaku, mengapa Samantha kita harus menderita begitu banyak? Kedua gadis ini telah kehilangan ibu mereka. Apa yang akan mereka lakukan sekarang? Aku telah terlahir kembali. Terlahir kembali pada hari yang sama, Samantha mengalami kecelakaannya. Ayah, ibu, tolong, jangan khawatir. Aku tahu kematian Samantha sangat mendadak, tapi aku akan membesarkan anak-anak kita dan melihat mereka tumbuh besar. Aku akan merawat kalian berdua. Tapi kami hanya mertuamu. Mengapa kau begitu baik pada kami? Ibu, aku kehilangan keluargaku saat masih kecil. Kalian berdua seperti orang tua kandung bagiku. Samantha sungguh diberkati karena menemukan seorang suami yang luar biasa. Ya, memang. Arthur, anak ini dulu sering menghabiskan waktu dengan Samantha dan kami. Dia pemalu. Tolong jangan hiraukan dia. Tidak apa-apa. Ibu, lihat dia. Dia sangat mirip dengan Samantha. Ayahmu masih harus menangani urusan Samantha. Aku akan tinggal di sini bersamamu untuk membantu merawat anak-anak. Baiklah. Ayah, Kakakku dan aku diterima di universitas luar negeri. Benarkah? Iya. Oh, itu berita yang luar biasa. Aku sangat bangga pada kalian berdua. Ayo, duduklah. Besok, kita akan mengadakan perayaan yang layak. Oke, Aku bahkan sudah mengatur untuk sekolah lamamu, untuk mengadakan upacara kelulusan untukmu. terima kasih, Ayah. Ayah, Aku ingin kue dari tempat yang kita kunjungi waktu itu. aku juga. Tentu. Claire dan Chloe diterima di universitas luar negeri. Aku berencana mengadakan upacara kelulusan di sekolah lama mereka. Claire dan Chloe adalah anak-anak yang sangat berprestasi. Jika Samantha tahu anak-anak perempuannya telah berprestasi begitu baik, melihat dari surga, dia bisa beristirahat dengan tenang. Pak Tua, segera, kita harus cari cara supaya Arthur mengeluarkan uang itu. Claire dan Chloe kan cucu kita sendiri. Dia merawat mertuanya itu sudah seharusnya, kan? Hehehe. Dia tidak akan pernah tahu, sampai mati pun tidak. Anak-anak yang dia besarkan sendiri bukan anak kandungnya, hehehe. Ayah, ibu, apa yang lucu? Ah, tidak ada apa-apa. Claire, Chloe, sini, biar nenek lihat. Nenek, kakek, Ya? Arthur. Hari ini kan upacara kelulusan Claire dan Chloe. Semua orang di sini ada yang guru, ada yang saudara. Pakai jam tangan semahal itu, mau pamer ke siapa? Betul, lepas sekarang juga. Nanti orang yang tidak tahu mengira kamu cuma mau pamer. Ayah,
Ibu, aku pakai jam ini supaya Claire dan Chloe tampak lebih baik. Lagi pula, suatu hari nanti, ini akan jadi milik mereka. Chloe, simpan ini untuk ayah. Siap. Ayah, ada satu hal lagi. Pakaianmu itu tidak murah, kan? Lepas. Sekarang. Kalau tidak, orang yang tidak tahu mengira kamu punya wanita simpanan. Nenek, Ayah, ibu, aku pakai jas ini supaya kalian juga tampak baik. Tapi, hari ini, aku mungkin tidak sempat ganti. Lihat, upacara sebentar lagi dimulai. Arthur kan selalu sederhana. Kenapa hari ini dia aneh sekali? Arthur, Claire dan Chloe akan pergi ke luar negeri. Kami orang tuamu akan ditinggal sendirian. Menurutmu bukan waktunya kamu berhenti kerja saja dan pulang merawat ibumu dan aku? Dengan begitu, tetangga-tetangga di sini tidak akan bergosip di belakangmu, dan mereka tidak akan menusukmu dari belakang. Baiklah. Aku akan segera kembali untuk merawat kalian berdua. Oh, bagus sekali. Biar aku beritahu, selera ayahmu sangat pilih-pilih. Dia mau jamuan 5 tahap setiap hari, tanpa ulangan sepanjang minggu. Aku tahu, yang ayah suka makan adalah segala macam telur. Harganya cuma beberapa ribu rupiah. Gampang banget. Jangan khawatir, pokoknya aku pasti akan merawat kalian berdua dengan baik. oke, makan malam kelulusan akan segera dimulai. Ayo kita duduk. Hei, Arthur, karena kita sudah membahasnya, hari ini, di momen yang sangat membahagiakan ini, aku ada sesuatu untukmu. ayah, silakan. Claire dan Chloe akan pergi ke luar negeri. Menurutmu hidup sendirian di rumah 3 kamar terasa agak sepi? Betul. Bagaimana kalau ayahmu dan aku pindah ke sana, agar kita bisa saling menjaga? Boleh. Lihat, menantu keluarga Miller sangat berbakti. Kalau begitu kami akan. Tapi ayah, ibu, kalian belum bisa pindah sekarang. Karena aku sudah menjual rumahnya. Dijual? Sudah terjual. Arthur Vance, beraninya kau? Kau, sebagai menantu kami, bagian dari keluarga Miller, bagaimana bisa kau jual rumah, sesuatu yang sebesar itu, tanpa bicara dengan kami dulu? Benar sekali. Apa kami berarti bagimu? Apa kau punya rasa hormat pada mertuamu? Ayah, ibu, lihat, aku cuma melakukannya untuk anak-anak Samantha. Claire dan Chloe akan segera kuliah di luar negeri. Itulah alasan sebenarnya aku jual rumah untuk biaya kuliah mereka di luar negeri. Jadi itu yang terjadi. Lalu uangnya di mana? Bagaimana kalau kamu titipkan saja pada ayahmu? Biarkan dia yang menjaganya. Benar. Masalahnya, kamu terlalu ceroboh dengan uang. Kalau aku yang pegang, baru aku tenang. Ayah, ibu, bukan aku tidak mau kasih uangnya. Cuma uangnya sudah habis. Apa? Masa bisa begitu? Pasti masih ada sisanya. Serahkan. Sekarang. Nenek salah paham tentang ayahku. Ayahku menaruh semua uangnya ke dalam rekening aku dan kakakku, dana perwalian. Dana perwalian? Lihat, dengan dana perwalian ini, aku dan kakakku, untuk 20 tahun ke depan, setiap bulan, akan dapat $1.000. Jadi lihat kan, nenek salah sangka tentang ayahku. Ayahku memberikan semua uangnya kepada kami. Benar, nenek. Aku cuma takut Claire dan Chloe akan diperlakukan buruk di luar negeri. Sebagai ayah mereka, aku memikirkan anak-anakku. Salahnya di mana? Itu rezeki yang besar. Claire dan Chloe adalah cucu kami sendiri. Uangnya untuk mereka, sama saja dengan untuk kita. Setidaknya kau punya otak, tahu caranya menjaga anak-anakku. Baiklah. Mulai sekarang, jangan beli rumah lagi, cuma sewa saja. Berhenti buang-buang uang. Oke. Pak Vance. Halo Pak Parker. Halo. Selamat ya, Pak Vance. Kedua anak Bapak diterima di universitas top luar negeri. Claire dan Chloe adalah kebanggaan seluruh sekolah kami. Sepertinya tidak ada waktu untuk disia-siakan. Upacara kelulusan harus segera dimulai. Baik, silakan duduk. Oke. Selamat datang, semuanya, di upacara kelulusan Claire dan Chloe, acara pertama hari ini, penghormatan untuk ayah mereka. Mari sambut Bapak Arthur Vance. Terima kasih semua sudah meluangkan waktu dari jadwal sibuk untuk hadir hari ini di upacara kelulusan Claire dan Chloe.
Sebagai ayah dari anak-anak ini, saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya sebagai orang tua. Hari ini, anak saya diterima di universitas top luar negeri. Orang tua kandungnya bahkan tidak ada di sini. Itu tidak benar. Anak saya ada di sini. Bukankah itu Samantha yang sudah mati bertahun-tahun? Dia hidup kembali, ya. Dia bilang orang tua kandungnya tidak ada di sini. Apakah itu berarti Claire dan Chloe? Bahkan bukan anak kandung Arthur? Ini. Arthur, wah, lama tidak berjumpa. Anakku, kau akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu. Arthur, kira aku sudah mati, ya? Maaf mengecewakanmu, aku masih hidup dan sehat. Ayah, apa yang terjadi? Dia ayah kandungmu. Dan pria di atas panggung itu hanyalah seorang pecundang impoten. Tidak mungkin. Nenek, apa ini benar? Setiap kata yang ibumu katakan itu benar. Dia seorang pecundang impoten. Dia menolak menceraikan ibumu, jadi dia mengatur kecelakaan mobil itu. Kau pikir dia benar-benar peduli padamu? Dia cuma memanfaatkanmu untuk masa pensiunnya sendiri. Aku sudah berjuang mati-matian selama 18 tahun, dan hari ini, aku akhirnya menjadi direktur operasional korporasi Zenith. Aku di sini hari ini untuk mengambil kembali anak-anak perempuanku. Ayah, apa yang mereka katakan itu benar? ya, semua yang mereka katakan. Itu benar. Apa yang mereka katakan itu benar semua. Kamu dengar itu, Nak? Kemari. Lihat ini. Ini boneka dari masa kecilmu. Dulu kesukaanmu. Selama 18 tahun yang panjang, akhirnya aku bisa memberikannya langsung padamu. Sendiri, ini. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menyiapkan hadiah untukmu setiap tahun. Dan dia? Apa yang pernah dia berikan padamu? Arthur Vance, terima kasih telah membesarkan anak-anak kami selama 18 tahun, tapi itu berakhir hari ini. Cerai aku sekarang. Mulai sekarang, Victor dan aku akan hidup bahagia bersama. Baik, aku setuju. Kita akan bercerai segera. Aku akan biarkan kalian berempat berkumpul kembali secepatnya. Kamu percaya apa yang dia katakan? Siapa yang waras mau menyerahkan begitu saja anak yang dibesarkan selama 18 tahun, cuma diberi begitu saja? Dia bersalah sekali. Dia mencuri anak orang, sekarang tidak bisa lagi berpura-pura. Tapi kalau anakku sendiri dibesarkan oleh bajingan selama 18 tahun, kalau aku juga tidak akan membiarkannya lolos. Tepat sekali. Aku sudah bawa surat cerainya di sini, tanda tangani sekarang. Mulai sekarang, kamu sudah mati bagi kami. Ayah, kamu benar-benar tidak mau kami lagi? Aku ayah kandungmu. Kami mengerti. Arthur Vance, baik sekali kau. Selama bertahun-tahun ini kalau bukan karena kau, mana mungkin kami punya waktu untuk membangun karier, untuk menjalin hubungan setiap malam. Victor, kalian berdua belum sempat punya pernikahan yang layak kan? Karena hari ini, semua teman dan keluarga ada di sini. Aku yang akan memimpin. Kita bisa langsung adakan pernikahan kalian. Bagaimana? Maksud kamu apa? Itu perlu ditanya. Akhirnya nuraninya terbangun juga. Sekarang dia penuh penyesalan. Ya, karena kamu begitu tulus, sepertinya kami tidak punya alasan untuk menolakmu. Ayo pergi. Ayah, Hari ini, aku tidak hanya bercerai dengan Samantha, tapi aku juga ingin dengan tulus mendoakan mantan istriku dan Victor pernikahan yang panjang dan bahagia. Ini cincin pernikahanku. Aku kembalikan. Semoga kalian berdua sampai tua bersama. Cukup, kamu benar-benar tidak berguna sekarang. Turun dari panggung, sekarang. Keluar. Tunggu. Hari ini, aku juga mengundang beberapa tamu istimewa untuk menghadiri pernikahan mantan istriku dan kekasihnya. Kekasih, kurasa kamulah yang jadi kekasih di sini. Dia benar-benar sudah gila. Dia benar-benar mengundang 2 tamu? Dia pikir dirinya siapa? Arthur, apa maksudmu? Siapa yang kau sebut kekasih? Arthur. Hei,
Kenapa kalian tidak melihat? Siapa yang sebenarnya aku undang? Itu ayah kami, orang yang membesarkan kami sendirian. Aku dan kakakku tidak akan bisa mencapai apa yang kami miliki sekarang tanpa bantuan ayah kami. Hei, siapa sih dua orang ini? Yang satu cacat, yang satu lagi gila. Jadi, ini yang disebut tamu VIP? Kurasa Arthur Vance sudah benar-benar hilang akal. Arthur Vance. Kamu kenapa sih? Betapa meriahnya acara ini. Kenapa kamu mengundang dua pengemis? Mereka berdua adalah teman sekelas Claire dan Chloe. Upacara kelulusan tidak akan lengkap tanpa doa dari teman sekelas mereka. Stella, kamu akhirnya datang juga. Sudah. Karena kita sudah dapat yang kita mau, jangan tunda lagi cucuku pesta kelulusan. Claire, dengarkan nenek. Kamu akan masuk universitas luar negeri yang bergengsi. Mulai sekarang, jauhi orang-orang seperti mereka. Lihat betapa lusuhnya mereka. Betul sekali. Lihat mereka, berpakaian compang-camping. Begitu kamu kaya, mereka akan nempel minta uang. Jangan sampai tertipu. Nenek, kakek, jangan bicara seperti itu tentang mereka. Mereka adalah teman sekelasku. Claire, dengarkan kakek. Kapan kakek pernah bohong padamu? Lihat dua orang ini, jelas-jelas tidak punya kelas. Jangan biarkan mereka mencoreng nama keluarga kita. Tapi mereka... Arthur Vance, meski kita sudah bercerai, kamu sudah membesarkan Claire dan Chloe selama 18 tahun. Jadi, bukankah seharusnya kamu bayar separuh biaya hidup mereka di masa depan? Bukan separuh. Saya akan tanggung sepenuhnya biaya hidup Claire dan Chloe. Benarkah? Serius? Itu luar biasa. Arthur, teman. Aku tidak pernah menyangka kamu akan bertindak seperti ini. Tapi lagi-lagi, kamu memang sudah membesarkan mereka selama 18 tahun. Bahkan jika kamu membesarkan anak serigala, kamu pasti sudah terikat dengannya sekarang. Tunggu. Itu belum cukup. Dia harus menutupi dana pensiun kita, setiap sennya. Benar. Aku butuh dana untuk membesarkan cucu-cucu perempuan saya. Kamu tahu? Baik, kalau begitu kita akan mengambilnya dari dana perwalian Claire dan Chloe. Liburanmu, aku juga akan membayarnya. Ayah, kamu tidak boleh menghabiskan uang untuk mereka. Kamu sih? Kenapa kamu membela mereka? Oh, ayolah. Uangmu, uangku, Claire, Chloe, kita semua keluarga di sini. Nenek, uang ayah ada pada kami, tapi... kita harus menunggu sampai kami stabil sebelum bisa membantu kamu. Ibu, kamu tahu semua uangku ada pada Claire dan Chloe. Setelah mereka mapan, aku janji akan merawat kamu dengan baik. Hei, Claire dan Chloe ada di sini, kan? Kamu takut mereka akan hilang? Arthur, teman. Karena kita begitu terbuka hari ini, ada satu hal lagi. Begini, Samantha dan aku ingin memiliki anak lagi. Karena kamu begitu baik dalam membesarkan anak, kenapa tidak membantu kami membesarkan anak berikutnya? Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Bagaimana kamu bisa memperlakukan ayahku seperti ini? Ayah, kamu tidak boleh membantu mereka membesarkan anaknya. Tentu. Hah? Jika setelah upacara kelulusan selesai, kamu masih merasa sama, maka aku akan dengan senang hati membantu. Tentu saja. Kamu tidak hanya harus membesarkan anak-anak kami, tapi seperti Claire dan Chloe, mereka juga harus masuk ke universitas top di luar negeri. Tepat sekali. Benar. Baiklah, aku pasti akan membantu. Apa Arthur sudah gila? Dia bahkan membesarkan anak orang lain sekarang? Ya, kurasa dia seorang suami yang ditipu dan ketagihan akan hal itu. Jika tidak ada masalah lain, mari kita mulai upacara kelulusan. Ya, tentu, kita bisa. Mari kita mulai. Item kedua dari upacara kelulusan, ucapan terima kasih atas pengasuhan. Mari kita sambut kedua nona-nona muda ke panggung. Terima kasih semuanya, karena datang hari ini untuk menghadiri upacara kelulusan untuk saudari perempuan dan saya. Berkat kebaikan kalian, saudari perempuan dan saya berada di posisi kami hari ini. Tapi orang yang paling ingin kami ucapkan terima kasih, tetap ayah kami. Mari kita undang ayah mereka ke panggung untuk mendengar isi hati mereka. Ayah. Claire, Chloe. Maaf, ayah.
Paman, kami memanggil ayah kami, bukan kamu. Claire, Chloe, sudah kujelaskan dengan sangat jelas kepada kalian berdua. Pria itu adalah ayah kalian, ayah kandung kalian. Benar, nak. Hei, apa Arthur mencoba mencuri cucu-cucu kita? Kalau dia berani, kita akan langsung ke sana dan menyeretnya turun. Claire, Chloe, saat ini bukan giliran ayah untuk bicara. Victor, mengenai perasaan sebenarnya para gadis ini, kau yang seharusnya mendengarnya. Ya, terima kasih. Langkah yang cerdik. Kalau kau berani mengambil cucu-cucuku, akan kubicarakan kau menyesal. Martha, aku tak akan pernah melakukan itu. Apa Arthur sudah hilang akal? Apa dia benar-benar akan menyerahkan anak-anak yang dibesarkannya selama 18 tahun begitu saja? Lihatlah Arthur. Dia bahkan tak terlihat marah. Pasti dia ketakutan oleh acara seperti ini. Ketakutan setengah mati. Claire, Chloe, kalian berdua ada yang mau dikatakan ke ayah? Ini, aku cuma mau berterima kasih ke ayah kami untuk semua yang dia lakukan buat kami selama ini. Kalau bukan karena dia, kami nggak akan jadi orang seperti sekarang ini. Saat ini, aku bahkan nggak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Tapi ayah, jangan khawatir. Mulai sekarang, Chloe dan aku akan bekerja lebih keras lagi untuk mengejar mimpi kami, untuk membalas budi ayah yang telah membesarkan kami. Itulah anak-anakku. Selamat kepada Claire dan Chloe karena akhirnya menemukan orang tua kandung mereka. Aku sudah menyiapkan hadiah untuk kalian. Untuk mendoakan kedua nona-nona muda ini perjalanan yang lancar ke depannya, Pak Vance mempersembahkan 2 liontin giok yang dibuat dari giok premium. Chloe, Ayah, ini untukmu. Claire, ini untukmu. Arthur, lihatlah dirimu, memberi anak-anak hadiah yang begitu mahal. Bu, lihat, cantik sekali. Arthur, kamu nggak perlu sampai segitunya. Ini terlalu berharga. Membeli hadiah untuk Claire dan Chloe, aku rela melakukan apa saja. Dia mengurus anak orang lain. Dan dia bahkan berani memberi mereka hadiah yang mahal seperti itu. Kukatakan padamu, dia mencoba menggunakan cara ini untuk membangkitkan hati nurani anak-anak, lalu mengambil kembali hak asuhnya. Kalau aku jadi Arthur, aku tak akan pernah membiarkan anak-anak perempuanku pergi ke Victor. Sungguh pria yang tak punya hati. Kamu masih punya uang untuk beli liontin giok? Apa kamu punya tabungan lain? Ayah, ini semua dibeli dengan tabunganku dari dulu. Ayah, aku tidak mau hadiah apapun. Kami hanya ingin menemanimu sampai tua. Aku tidak hanya menyiapkan hadiah untukmu, tapi aku juga punya hadiah lain, yaitu, setelah bertahun-tahun berusaha keras, aku akhirnya menemukan orang tua kandung Stella dan Luna. Stella, bawa adikmu ke atas panggung. Hari ini adalah hari kalian bersatu kembali dengan orang tua kandung kalian. hehehe, ayah, aku akhirnya punya ayah. Ayah, jadi maksudmu, kau menemukan orang tua kandung Stella dan Luna? Tapi aku ingat Stella bilang padaku mereka besar di panti asuhan. Aku juga baru tahu, jadi aku belum sempat memberitahumu. Selamat untuk kalian berdua. Setelah 18 tahun, akhirnya kalian bertemu kembali dengan orang tua kandung kalian. Sek. Ini, untuk kami? Ya. Lihat, kuarsa murah untuk orang-orang murahan. Kuarsa murah ini, dibayar pun aku nggak mau. Benar-benar murahan. Sama seperti 2 pengganggu kecil ini. Arthur, ngapain buang-buang uang untuk beli hadiah buat mereka? Kalau menurutku, lebih baik uang beberapa ratus dolar itu dipakai untuk menjilat mertua. Betul. Dia cuma bisa menghambur-hamburkan uang. Paman, di mana orang tuaku? Mereka ada di sini. Di sini. Di mana? Ayah, Jangan sentuh aku, menjauh dariku. Luna, Beraninya kau mendorong anak kecil. Arthur. 2 anak nakal ini, jangan bilang mereka anak perempuanmu. Itu tidak mungkin benar. Kapan dia punya waktu untuk punya anak? Aku anggap mereka anakku sendiri. Pantasan saja kau memberi hadiah kepada 2 orang aneh ini.
Pasti kau selingkuh saat masih menikah, dengan selingkuhan, dan punya anak haram. Pantasan saja kau berpakaian begitu bagus, jadi kau benar-benar selingkuh. Pakaian ini dari selingkuhanmu, kan? Kau ayahku, lalu kenapa kau mengirim aku dan Luna ke panti asuhan? Stella, tenang. Apa kau bahkan tahu berapa banyak aku dan Luna menderita di panti asuhan? Kau tahu? Tentu saja, aku tahu. Kalau aku tidak mengirim kalian ke panti asuhan, kau dan Luna pasti kelaparan di jalanan. Arthur, dengar, aku tidak bermaksud kasar, tapi pada akhirnya, kau tetap menantu keluarga Miller. Bahkan jika Samantha tidak ada di sini, kau tidak bisa begitu saja menyebut mereka berdua anak aneh itu sebagai anakmu. Apa kau memungut wanita murahan dari jalanan? Lihat saja kedua gadis ini, dan ibunya pasti juga tidak lebih baik. Arthur, aku minta penjelasan. Aku melakukan semua ini untuk Claire dan Chloe. Kau tahu, Claire dan Chloe tumbuh tanpa seorang ibu. Aku hanya seorang diri. Bagaimana aku bisa menanggung keluarga ini sendirian? Samantha, kau harusnya mengerti posisiku. Bahkan jika itu untuk Claire dan Chloe, bukan berarti kau bisa membawa sampah kelas rendah sembarangan ke rumah kita. Apa yang akan dipikirkan orang tentang Claire dan Chloe? Aku tidak asal memilih. Dia dan aku sudah menikah. Jadi Arthur Vance mengirim anak orang lain ke luar negeri, tapi meninggalkan anaknya sendiri? Tidak mungkin. Kurasa ada lebih banyak dari cerita ini. Membungkus perselingkuhan seolah itu sesuatu yang mulia, memuakkan. Aku tidak peduli kalau kau merahasiakan pernikahanmu dari kami. Tapi jangan sampai kau lupa apa yang kau janjikan pada kami. Dan, Biar ku katakan sesuatu, semua orang di sini mendengar apa yang baru saja kau katakan, jangan sekali-kali berpikir untuk ingkar janji. Jangan khawatir. Selama syaratnya terpenuhi, aku akan menepati janjiku. Bagus kalau begitu. Karena tidak ada yang mau menambahkan sesuatu lagi, semua orang bawa anak masing-masing pulang. Benar. Claire, Chloe, pulang sama ayah. Benar. Semua orang bawa anaknya masing-masing pulang. Benar. Ayo pergi. Tunggu dulu. Upacara kelulusan belum selesai. Aku sudah membesarkan Claire dan Chloe selama 18 tahun. Untuk mengenang perjalanan yang sangat sulit ini, aku sudah menyiapkan sebuah video. Silakan lihat layar. Tunggu. Dengar, Arthur, hari ini adalah upacara kelulusan putriku. Video tentang kehidupan sempurnamu itu, simpan saja sendiri dan nikmati pelan-pelan. Kenapa dibawa ke sini untuk pamer? Aku kasih tahu, kamu cuma mau mencuri perhatian dari cucuku. Tapi ini, bagaimanapun juga. Apa yang paman siapkan dengan hati-hati. Mari kita putar saja. Baiklah. Karena putriku bilang begitu, kita putar setelah upacara kelulusan. Oke. Selanjutnya, kita berterima kasih kepada teman sekelas. Mari kita sambut teman sekelas dari kedua nona-nona muda ini, Stella. Mari kita dengarkan bagaimana dia menggambarkan kesulitan dalam perjalanannya ke sekolah. Stella, aku dan Chloe bisa masuk sekolah internasional. Berkat perhatianmu, kamu layak mendapat banyak pujian. Benar, Stella. Aku dan adikku bisa sampai sejauh ini, berkat kalian semua. Oh, iya. Liontin giok ini untukmu. Semoga membawakanmu masa depan yang cerah. Stella, kalau bukan karena kamu, hidup kami akan jauh lebih bahagia. Stella, kamu ngapain? Berhenti berpura-pura baik di depanku. Kamulah. Kamu mencuri kehidupan yang seharusnya menjadi milik kami. Kau si lumpuh sialan. Kau harusnya bersyukur kami masih mengizinkanmu datang ke upacara kelulusan ini. Jangan lancang. Lihat saja kalian berdua. Berpakaian compang-camping seperti ini, kalianlah yang tidak berguna. Apa hubungannya dengan cucu-cucuku? itu salahmu sendiri karena tidak becus. Kalian tidak ada apa-apanya dibanding Claire dan Chloe kami. Tidak. Kalau bukan karena kalian, Luna dan aku tidak akan dibiarkan tidak diobati untuk penyakit bawaan kami. Aku tidak akan menjadi lumpuh, dan Luna tidak akan mengalami keterbelakangan mental. Sudah cukup, Stella. Stella benar. Kalianlah yang mencuri hidup mereka. Terus bagaimana kalau anak-anak perempuanku mencuri hidup kalian? Mau kalian apakan? Hah? Kalian pikir orang-orang cacat seperti kalian bisa masuk universitas ternama? Mimpi kali. Kalian benar-benar pikir beberapa ekor ayam hutan bisa berubah menjadi phoenix hanya dengan bertengger di dahan tinggi? Dengan keahlian apa? Kalian pikir bisa masuk kuliah? Hahaha. Arthur,
Jangan-jangan karena kedua gadis ini tidak mewarisi gen unggul anak perempuanku dan Victor lalu kalian kirim mereka ke panti asuhan? Hahaha. Memang ada perbedaan yang sangat besar antara mereka dengan Claire dan Chloe. Stella tidak bisa masuk kuliah, dan adiknya Luna mengalami keterbelakangan mental. Nggak heran sih, Arthur Vance pengen buang mereka ke panti asuhan. Katanya sih, anak-anak perempuannya lahir sakit, itu namanya karma. Dia ninggalin anak kandungnya sendiri, tapi malah ngurusin anak selingkuhannya. Lucu banget. Kamu dengar itu? Kamu yang nggak pantas ada di sini. Aku bilang buat terakhir kalinya. Diam sekarang juga. Stella, Nona, tolong, tenang dulu. Keluarkan mereka dari sini, sekarang. Hari ini kan upacara kelulusan cucu saya. Silakan pergi. Hari ini ada sedikit kejadian yang gak terduga. Sekarang, mari kita lanjutkan upacaranya. Selanjutnya, ucapan terima kasih untuk para guru. Mari kita dengarkan apa yang ingin disampaikan kedua siswa kita kepada guru tercinta mereka. Pak Parker, Bapak adalah mentor terpenting dalam hidup saya. Kalau bukan karena bimbingan Bapak, saya dan adik saya nggak akan bisa masuk sekolah baru ini. Pak Parker, tanpa ajaran dan bimbingan Bapak, kami nggak akan jadi seperti sekarang ini. Terima kasih. Claire dan Chloe adalah dua dari siswa terpintar yang pernah saya ajar. Untuk merayakan dua murid berprestasi ini masuk ke gerbang universitas ternama, saya sudah menyiapkan puisi berbingkai untuk mereka hari ini. Ini dia, baris pertama, bercita-cita tinggi, bermimpi besar, baris kedua, raih hari ini, jangan pernah malas. Dan judulnya, perjalanan akademik yang lancar. Memang seperti yang diharapkan dari seorang guru. Sangat berbudaya dan halus. Saya juga punya puisi kecil untuk kalian berdua. Saya juga sudah menyiapkan puisi berbingkai untuk kalian. Buka. Baris pertama, mengurus anak orang lain selama 18 tahun. Baris kedua, semua orang tahu kalian pasangan selingkuh menjijikan, dan judulnya. Wah, Pak Parker. Puisi berbingkai yang kamu tulis ini maksudnya apa? Jangan-jangan, dia sudah tahu dari dulu? Claire dan Chloe anaknya Victor? Oh, Pak Parker, kamu sudah gila? Bagaimana bisa kamu membela ayah yang tidak bertanggung jawab seperti itu? Pak Parker, apa maksudnya ini? Claire, Chloe. Selamat diterima di universitas ternama dunia. Bocah tua, maksudmu apa? Kamu cari masalah. Victor, jangan cari gara-gara hari ini upacara kelulusan cucu-cucuku. Ada penonton di bawah sana. Guru macam apa yang melakukan hal seperti ini? Itu keterlaluan. Betul, puisi berbingkai ini. Kamu yang menulisnya? Benar. Aku yang menulisnya. Kamu seorang guru. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Aku akan menggugatmu. Sumpah. Aku menulis puisi berbingkai ini hari ini, karena orang-orang sepertimu. Hei, Pak Parker. Hei, Pak Parker, bagaimana bisa kamu menulis puisi berbingkai seperti ini? Ini keterlaluan. Semuanya? Aku yakin ini cuma kesalahan yang dibuat Pak Parker, yang bikin semua jadi berantakan. Hah, cuma kesalahan? Dia sengaja, jelas banget. Hah, udah cukup. Jangan buang-buang tenaga buat mereka. Sekarang upacara kelulusan udah selesai. Aku mau bawa Claire dan Chloe pulang buat makan malam. Betul. Jangan berani-beraninya ganggu aku ketemu cucu perempuanku. Begitu upacara kelulusan ini selesai, kau akan bawa cucu perempuanmu pulang. Udah cukup. Udahan obrolannya. Ayo pergi. Semuanya, kalian pasti penasaran apa yang dilakukan Pak Parker. Sekarang, aku akan ungkap kebenarannya. Rahasia yang terpendam selama 18 tahun. Akhirnya terungkap. Aku punya video buat kalian semua. Lihatlah ke layar. Ayolah, Pak. Menurutmu Samantha dan Victor sudah sampai dengan selamat? Kalau dilihat dari waktunya, mereka seharusnya sudah keluar negara bagian. Demi kebaikan, berhentilah khawatir. Bagaimana kalau Arthur tahu kalau kecelakaan mobil Samantha itu semua rekayasa? Mana mungkin dia tahu? Aku cuma takut, oke? Takut apa? Rencana kita sempurna, mustahil dia tahu. Nenek. Kakek. Kecelakaan mobil Samantha dulu dibuat-buat oleh keluarga Miller sendiri.
Mungkinkah Arthur sudah tahu kebenarannya sejak awal? Bagaimana mungkin? Kalau dia tahu kebenarannya, kenapa dia tidak membongkar keluarga Miller? Hah? Nah, Arthur Vance. Berani-beraninya kau pasang kamera di rumah saya? Terus kenapa kalau aku pasang? Kamu? Jadi selama ini kamu sengaja menahan diri? Ya, Apa yang perlu ditakutkan? Bahkan kalau dia tahu kecelakaan itu palsu, terus kenapa? Kamu sudah setuju dengan syarat-syaratku. Jangan mundur sekarang. aku sudah berjanji. Asalkan syaratnya terpenuhi, aku akan tepati setiap janji. Aku tidak akan ingkar. Senang mendengarnya. Claire dan Chloe adalah cucu-cucu saya. Merawat kami itu hal minimal yang bisa kamu lakukan. Sekarang aku mengerti, baiklah. Keluarga Miller mengatur kecelakaan mobil ini untuk menipu Arthur agar membesarkan anak rahasia mereka. Sekarang mereka mengusirnya dan masih mengincar uangnya. Itu benar-benar tidak tahu malu? Jika itu aku tidak akan merawat seluruh keluarga ini. Apakah dia idiot atau apa? Kenapa dia tidak melawan? Tutup mulut kalian. Dia mandul. Apa urusannya dengan kami? Tunggu sebentar. Video ini tidak ada cap waktu dan tidak ada sumber. Bagaimana kamu bisa membuktikan itu nyata? Sepengetahuanku, kamu memalsukannya. Tepat sekali. Dia hanya tidak ingin merawatku. Dia sengaja memalsukan video itu. Membuatnya membesarkan kedua cucu perempuan yang luar biasa adalah keberuntungannya. Itu tidak masuk akal. Jika dia mandul, lalu dari mana Luna dan aku berasal? Benar. Membesarkan Claire dan Chloe telah menjadi berkah terbesarku. Victor, kamu bilang video itu palsu. Bagaimana dengan ini? Aku menyuruh Arthur periksa kesehatan beberapa hari yang lalu, dan hasilnya seharusnya keluar hari ini. Sudah lama aku tidak bisa hamil darinya, jangan-jangan dia memang bermasalah. Jangan khawatir. Aku sudah menyuruh orang mengambilnya dari rumah sakit. Nanti kita lihat saja. Sudah dapat? Ini bisa diandalkan atau tidak? Santai saja. Hasil kerjaku tidak bisa dibedakan dengan yang asli. Memalsukan sertifikat adalah spesialisasi kami. Baiklah kalau begitu. Sekarang juga aku bayar lunas. Samantha, lihat ini. Jadi ternyata Arthur ternyata mandul. Sudah kuduga, sudah lama aku tidak bisa hamil darinya, ternyata memang masalahnya ada padanya. Samantha, jangan terburu-buru. Nanti juga kamu punya anak. Apa maksudmu? Bukankah si Arthur ini mandul? Kalau begitu kita punya anak saja dan biarkan dia yang membesarkannya. Itu kan seperti berbuat baik. Lagi pula, harga diri pria itu sangat penting. Hahaha. Jadi bukan Arthur yang tidak subur, melainkan si Victor ini yang memalsukan laporan untuk menjebaknya. Pria dewasa, berbuat hal-hal kecil seperti itu, jadi kamu sudah tahu dari dulu kalau Victor memalsukan laporannya dan selingkuh darimu, dan kamu masih mau membesarkan anak-anaknya? Victor, kamu ternyata memalsukan laporan dan menutupi semuanya dari kami. Biar aku jelaskan. Jelaskan apa? Bagaimana bisa kamu? Walaupun laporannya palsu, lalu kenapa? Yang kucintai adalah Victor, bukan Arthur. Sekarang Victor dan aku sukses dalam karier, dan bahkan sudah bertemu kembali dengan Claire dan Chloe. Si bodoh Arthur itu, walaupun dia tahu kebenarannya, lalu kenapa? Jadi maksudmu kamu sudah tahu dari dulu kalau sedang membesarkan anak orang lain? Tentu saja aku tahu. Dan kamu masih mau membesarkan Claire dan Chloe selama 18 tahun? Semuanya, membesarkan Claire dan Chloe adalah pilihanku sendiri. Dan aku sama sekali tidak menyesal. Kamu gila? Kamu tahu persis kebenarannya. Lalu kenapa kamu melakukan ini? Tidak mungkin. Tidak ada orang waras yang mau setuju untuk membesarkan anak orang lain. Tidak. Bagaimana kalau dia bawa video ini dan pergi ke polisi? Lagi pula, Muaz sudah membesarkan Claire dan Chloe selama ini. Selain itu, ini kan darah dagingmu sendiri, Arthur Vance tidak akan berani pergi ke polisi. Karena urusan formalnya sudah selesai, semuanya, bubar. Jangan buang-buang waktu lagi di sini. Claire, Chloe, ayo kita pergi. Tunggu. Kita baru saja membuat kesepakatan. Kenapa sekarang kamu mengingkarinya? Keluarkan mereka berdua dari sini, sekarang, jauh-jauh dari cucu-cucuku. Claire dan Chloe akan ikut denganku hari ini. Arthur, kamu ingkar janji. Aku melakukan ini hanya untuk kebaikan Claire dan Chloe. Kalau Claire dan Chloe ikut denganku, mereka akan hidup mewah dan tidak kekurangan apapun. Hah, kau pikir kau bisa kasih mereka hidup yang layak?
Masa depan yang terjamin? Mimpi kali. Biar aku kasih tahu sesuatu. Anakku adalah CEO, Korporasi Zenith. Arthur, jangan kira membesarkan mereka selama 18 tahun membuatmu jadi ayah kandung mereka. Biar aku kasih tahu sesuatu. Mereka darah dagingku. Claire dan Chloe akan lebih baik bersamaku. Kau kan nggak mau lihat mereka menderita kan? Dia bilang hidup bersamanya akan lebih baik? Luruskan dulu fakta-faktamu, Arthur. Aku sekarang adalah Direktur Operasional Korporasi Zenith. Penghasilanku ratusan juta per bulan. Aku sedang di puncak karier. Arthur, kerjaan aja nggak punya. Gimana mau menghidupi Claire dan Chloe? Kau cuma pengangguran. Berani-beraninya kau rebut mereka dariku? Bawa anak-anakmu itu dan pergi. Jangan berani-berani sentuh cucu-cucuku yang berharga. Samantha benar. Dibandingkan denganku, Claire dan Chloe akan lebih baik bersamamu. Tapi istriku adalah presiden Korporasi Zenith. Hidup bersamaku mungkin sulit, tapi bersamanya mereka akan baik-baik saja. Itu Bu Evelyn, CEO Korporasi Zenith, dia pengusaha papan atas, bagaimana mungkin? Pasti dia dibuat gila sama mantan istrinya sampai hilang akal. Sekarang dia ngomong gak karuan. Arthur, kamu bercanda? Bu Evelyn itu orang penting. Masa iya dia tertarik sama kamu? Lelucon macam apa ini? Arthur, berani banget kamu. Arthur, barusan kamu bilang apa? Kamu nikah sama CEO? Hahaha. Bikin mati ketawa. Kalian berdua nggak ada hubungannya? Segala hal bisa kamu bohongin? Jangan coba-coba halangi aku buat ketemu cucu perempuanku. Pergi sana. Kita harus pergi. Telepon ibumu. Suruh dia jemput kita. Oke. Bu, bisa jemput kita sekarang. Sudah siap? Iya. Bagus, aku segera ke sana. Anda yakin tentang ini, Bu Evelyn? Anda ingin mencopot Samantha Miller dari posisinya sebagai Direktur Operasional? Siapkan mobil ke SMA Bayville. Baik, Bu Evelyn. Terima kasih semuanya atas kehadirannya di upacara kelulusan putri saya. Dengan ini, saya nyatakan upacara kelulusan resmi berakhir. Terima kasih. Sudah selesai? Maksudmu Bu Evelyn ternyata istrinya? Tidak mungkin. Keluarga Bu Evelyn kaya raya, kenapa dia harus membesarkan anak perempuan rahasia? Betul? Claire, Chloe, omong kosong apa yang kalian bicarakan? Ibu kalian ada di sini. Upacara kelulusan sudah selesai, nak. Ayo pulang. Apa yang sedang kamu lakukan? Arthur, kita sudah sepakat sebelumnya. Kita akan membawa pulang anak perempuan kita masing-masing. Sekarang kamu mau mengingkari janji? Tentu saja tidak. Aku hanya membawa anak perempuanku sendiri. Benar, kita sudah berjanji. Ayah, bagaimana dengan kami? Stella, kamu salah paham. Aku bukan ayahmu. Dia ayah kandungmu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin anak-anak perempuanku adalah dua orang yang berbeda? Sekarang mau mundur, ya? Tunggu saja. Dua anak kecilmu itu lebih baik jangan kembali merangkak ke keluarga kami. Aku tidak pernah bilang Stella dan Luna adalah anak kandungku. Kan kamu yang bawa surat adopsi? Kenapa tiba-tiba menyangkal? Memang benar aku mengirim Stella dan Luna ke panti asuhan. Tapi aku tidak pernah bilang mereka adalah anak kandungku. Maksud kamu apa? Aku baru saja bilang orang tua kandungmu ada di atas panggung. Lihat, di sana. Aku tahu, kamu ayahku. Jangan sentuh aku. Luna. Claire, Chloe, abaikan saja mereka. Ikut aku sekarang. Aku bilang aku akan urus anakku sendiri. Jauhkan tanganmu dari anak perempuanku. Arthur fans, jangan berani-berani tidak menghormatiku seperti ini. Ini anak-anak perempuanmu, dan kedua ini milikku. Jangan sekali-kali berpikir untuk mengambil cucu-cucuku. Stella dan Luna adalah anak kandungmu dan Victor. Masa sih? Nggak mungkin. Beraninya kau, Arthur. Untuk dapatkan yang kau mau, kau sampai memalsukan tes DNA, hasil tes ini palsu. Kamu nggak lihat cap resmi di sini? Itu dipalsukan. Itu pasti palsu. Anak-anak itu bukan anak kandungku. Kenapa? Jadi itu artinya dia ayah kandung kita. Claire, Chloe, jangan dengarkan penipu ini. Ayo, kita pulang sama ayah. Ayah, ayo kita pulang. Ayo pergi. Tunggu. Siapa yang bilang kalian boleh pergi? Victor, sudah, jangan buang-buang waktu dengan mereka. Ambil kembali cucu-cucuku sekarang juga. Dengan kita semua di sini, kamu takut apa? Arthur, ku beri kau kesempatan terakhir.
tinggalkan Claire dan Chloe di sini, atau kuakhiri nyawamu. Tunggu. Ayo lihat siapa yang berani ganggu anak-anakku. Bu Evelyn ternyata ada di sini. Apakah Bu Evelyn benar-benar menikah dengan Arthur? Bagaimana mungkin? Tunggu. Kalau Arthur benar-benar suami Bu Evelyn, lalu kenapa sih dia mengasuh anak haram mantan istrinya? Oh, Bu Evelyn, apa yang membawa Anda ke sini? Sudah siap, sayang? Sudah selesai. Claire, Chloe, ayo pulang. Baiklah. Tunggu. Ayo lihat siapa yang berani mengambil cucu-cucu saya. Ibu, ini CEO Korporasi Zenith. Perhatikan nada bicaramu. Bu Evelyn, ini mantan suami saya, Arthur. Pasti ada kesalahpahaman di sini, kan? Kesalahpahaman apa? Hari ini adalah putri-putri saya upacara kelulusan. Dan pria tak tahu malu ini ada di sini untuk memperebutkan hak asuh saya. Urusan pribadi saya bukan urusan Anda. Siapa yang kau bilang tak tahu malu? Oh, tidak. Bukan itu maksud saya. Simpan saja. Pergi ke Departemen Keuangan besok untuk mengambil barang-barangmu. Saya tidak ingin melihatmu lagi. Bu Evelyn, dengarkan dulu saya. Itu dia. Dia itu. Dia mencoba mencuri kedua putri saya yang baru saja diterima di universitas bergengsi di luar negeri. Hei, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu yang menipunya untuk membesarkan anak harammu. Bagaimana bisa Arthur Vance tiba-tiba menjadi orang yang mencuri anak perempuanmu? Kamu tidak tahu malu? Vance, Beraninya kamu mengatakan itu? seluruh keluargamu baru saja mencoba menghentikan mereka. Jadi mengapa kamu sekarang bersembunyi? Benarkah itu? Bu Evelyn, ini semua karena Arthur Vance ini. Dia tidak hanya mencuri cucu-cucu saya, dia juga menyalahkan kami. Benar sekali. Jangan biarkan pria ini membodohimu, Bu Evelyn. Sekretaris Hayes, mulai hari ini, tidak ada seorang pun dari keluarga Miller yang bekerja di perusahaan-perusahaan kami. Masukkan mereka semua ke daftar hitam. Baik, Bu. Bu Evelyn, tunggu, pasti ada kesalahpahaman. Tidak ada kesalahpahaman. Ayo pergi. Bu Evelyn. Bu Evelyn, Tolong, tunggu. tolong, dengarkan saja. Ayah, tadi, tentang apa itu? Ayah dan ibu tetap orang tua kami, kan? Claire, kamu dan Chloe akan selalu menjadi anak perempuan kecil ayah. Claire, ayahmu sudah lelah. Kita bicarakan ini di rumah. Saat kita sampai di rumah, akan kuceritakan semuanya. Seluruh kebenarannya. Oke, kalau begitu aku ambil mobil. Baiklah. Ayo pergi. Arthur, harimu berat. Ayo pulang. Bu Evelyn. Pak Vance. Pak Parker, karena kerumunan tadi, aku tidak sempat berterima kasih. Aku tidak pernah menyangka Anda akan menulis puisi berbingkai seperti ini. Buka. Baris pertamanya berbunyi, membesarkan anak perempuan orang lain selama 18 tahun, dan baris keduanya berbunyi, pasangan selingkuh menjijikkan, keburukan mereka tersiar luas. Tulisan horizontalnya berbunyi, buta akan kebenaran. Claire dan Chloe, kedua anak perempuan ini, sudah saya ajar selama 6 tahun penuh. Sebelumnya, saya dengar dari Pak Vance latar belakang mereka. Saya benar-benar terkejut, jadi saya ingin melakukan sesuatu yang spesial untuk mereka. Terima kasih, Pak Parker. Anda terlalu baik, Pak Vance, 18 tahun, Anda dan Bu Evelyn sudah melalui banyak hal. Oh, iya, Pak Vance, sebaiknya Anda pulang sekarang, kalau tidak, keluarga itu akan datang membuat masalah lagi. Baiklah. Selamat tinggal, Pak Parker. Kamu pikir kamu sedang apa? Pak, saya katakan sekali lagi, tolong tetap di tempat. Kalau kita tidak pergi sekarang, cucu saya akan dibawa orang lain. Bajingan. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Berhenti mengganggu Bu Evelyn. Selesai. Ibu, Arthur itu, kok bisa dia sama Bu Evelyn? Aku udah nyinggung perasaan Bu Evelyn. Gimana nih? Aku tahu. Arthur ini cuma pria simpanannya Evelyn yang disimpan di samping. Coba pikir, dia cuma orang biasa. Masa sih dia kenal Bu Evelyn? Iya. Arthur nggak punya uang atau kekuasaan. Pasti dia nipu Bu Evelyn. Evelyn udah dicuci otak sama cowok ini, kita manfaatin ini buat nyeret dia bareng kita. Gitu aja, Samantha, siapa tahu kamu dapat kerjaan baru? Maksudnya? Kita cari wartawan buat ungkapin dia. Evelyn Vance, CEO Korporasi Zenith, selingkuh sama pria yang udah nikah, hancurin reputasinya. Masa dia bisa jalanin perusahaan segede ini?
Iya, ayo kita lakuin, ayo. Ayah. Kita gimana? Pergi sana. Ayah lu siapa sih? Ayah. Selama ini, gimana kamu bisa lewatin sendiri? Kalau aja dulu kita nggak bebasin 2 orang itu. Jangan khawatir, Chloe. Semua udah berlalu. Arthur, karena kamu udah cerai sama Samantha, dan Claire sama Chloe bulan depan mau ke luar negeri. Gimana kalau kita nikah aja di Hotel Grand Crest sebelum mereka berangkat? Terserah kamu, sayang. Aku udah bikin kamu nanggung banyak banget selama ini. Halo. Bu Evelyn, ada masalah. Samantha sama keluarganya bawa wartawan ke perusahaan buat bikin keributan. Mereka berani datang ke sini, aku akan suruh orang usir mereka sekarang juga. Chloe, jangan gegabah. Arthur, kita harus bagaimana? Kita akan tangani ini sesuai aturan. Evelyn Vance, CEO Korporasi Zenith. Dia merayu suamiku, dia bersekongkol dengannya untuk menipu putriku, dan membuatnya kabur dari rumah. Benar, tepat sekali. Dia memanfaatkan posisinya untuk balas dendam. Dia bahkan memecat direktur operasional kami, Samantha, begitu saja. Aku tidak percaya Bu Evelyn begitu tergila-gila. Hanya untuk seorang pria simpanan, dia memecat karyawan kunci. Tepat. Aku akan mengundurkan diri besok. Dengan bos seperti dia yang memimpin, bagaimana bisa baik? Dan dia mengancam, kalau aku bekerja di tempat lain, dia akan blacklist seluruh keluarga kami. Hidupku sangat sulit. Evelyn dan Arthur Vance tidak punya hati sama sekali. Aku sangat menderita. Cukup. Ini adalah korporasi Zenith. Bukan pasar jalanan. Itu dia. Dia menyuruh para bodyguard untuk memukuli menantuku seperti ini. Hanya untuk seorang pria, Arthur Vance, dia menyerang kami, lihat betapa parah lukanya. Kami telah dizalimi. Aku beritahu kalian. Jangan khawatir. Kami di sini. Tidak ada yang berani menyentuh kalian. Dari semua pria di luar sana, kenapa Bu Evelyn harus memecah belah keluarga? Dia merayu pria yang sudah menikah. Seberapa rendah dirimu? Tepat. Dan blacklist seluruh keluarga? Itu kejam sekali. Semuanya, diam. Pak Vance adalah suami Bu Evelyn. Dia tidak seperti pria simpanan yang mereka bicarakan. Terus saja membuat-buat cerita. Arthur Vance jelas suamiku. Evelyn mencuri suamiku dariku. Benar. Suruh Evelyn keluar dan minta maaf. Dan kami mau kompensasi, kurang 1 sen pun, dan aku akan menuntut kalian sampai mati. Sekretaris Hayes, tolong berikan kami penjelasan yang masuk akal. Cukup, semuanya, keluarkan ponsel kalian. Cek berita utama hari ini. Lihat sendiri siapa mereka sebenarnya. Evelyn Vance, CEO Korporasi Zenith, akan menikah dengan Arthur Vance dalam 1 bulan. Tunggu dulu. Ini tidak mungkin benar. Apa benar Bu Evelyn akan menikah dengan suami orang lain? Tunggu. Kurasa ada lebih dari yang terlihat. Tidak mungkin, Evelyn. Tidak mungkin menikahi Arthur Vance. Berita terbaru, CEO Korporasi Zenith, Evelyn Vance, akan menikah. Di Hotel Grand Crest sebulan yang dari sekarang, di Bayfield. Calon suaminya tidak lain adalah Arthur Vance. Pasangannya selama 18 tahun. Lihat, sudah kubilang itu benar. Bu Evelyn, dia. Para wartawan, tidakkah kalian lihat bahwa wanita di sini ini adalah Samantha Miller? Wanita yang konon tewas dalam kecelakaan mobil 18 tahun lalu. Benar. Bukankah kamu Samantha Miller, yang menghilang 18 tahun lalu? Aku ingat cerita itu. Samantha Miller tewas 18 tahun lalu dalam kecelakaan mobil di tebing. Bagaimana kamu bisa masih hidup? Tolong, biarkan aku menjelaskan. Kamu, Samantha Miller, memalsukan kematianmu 18 tahun lalu. Apa masalahnya dengan Pak Vance dan Bu Evelyn bersama? Sebenarnya, Samantha berselingkuh dengan pria ini dan mengatur kecelakaan mobil untuk menipu semua orang. Jadi kamu tidak hanya berselingkuh, kamu juga menipu suamimu sendiri. Ya ampun. Dan bukan itu saja. Samantha bahkan berusaha agar Pak Vance membesarkan anak-anak yang dia punya dengan kekasihnya. Jadi mereka adalah pasangan selingkuh menjijikan yang sebenarnya. Itu tidak benar. Biarkan aku menjelaskan. Buktinya ada di sini, hitam di atas putih. Apakah kalian akan percaya CEO, Korporasi Zenith, atau penipu dan pembohong ini? Satpam, keluarkan mereka dari sini, sekarang. Jangan biarkan mereka mengotori lantai Korporasi Zenith. Bukan itu yang terjadi. Tolong, biarkan aku menjelaskan. Sudah kubilang, CEO Korporasi Zenith tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Jadi merekalah yang berbohong. Tepat sekali. Usir pengacau ini dari sini. Keluar, keluar. Aku tak pernah membayangkan kebenarannya akan seperti ini. Jangan khawatir, kami akan pastikan semua yang terjadi hari ini dilaporkan dengan akurat. Kalian ngapain?
Kalian ngapain? Aku peringatkan kalian, jangan kembali ke korporasi Zenith untuk mengganggu Bu Evelyn dan Pak Vance lagi. Kalau tidak, lain kali. Tidak akan sesederhana cuma diusir. Nak, kita harus bagaimana? Tidak mungkin. Evelyn tidak mungkin menikahi Arthur. Pasti Arthur Vance yang menipu Bu Evelyn. Kalau tidak, mana mungkin Bu Evelyn mau menikah dengan pria itu? Seperti anjing dan kucing, cocok banget. Mengarang kecelakaan mobil untuk menipu suaminya sendiri. Orang seperti dia pantas mati. Iya, berhenti melempar barang. Ayo, lemparkan lebih keras. Jangan kasih keringanan pada mereka berdua. Ayo. Victor, Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau, putriku tidak perlu berpisah dengan Arthur Vance. Aku tidak akan. Kehilangan 2 cucu perempuan yang hebat. sudahlah, ayah. Keluarga ini belum cukup kacau bagimu. Kalian berdua, berhenti bertengkar. Aku akan telepon Arthur Vance. Speakerphone. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Dia benar-benar mematikan teleponku. Sekarang kita harus bagaimana? Mungkinkah 2 gadis itu benar-benar cucuku? Ibu, ayah, aku tahu. Pasti Arthur Vance tahu dirinya subur lalu punya 2 anak cacat. Dia tidak bisa menerimanya, jadi dia memalsukan dokumen berusaha mencuri putri kandung kami dari kami. Ya, pasti begitu. Berarti, Claire dan Chloe tetap cucuku. Tentu saja, Bu. Hanya Gen Samantha dan aku yang bisa menghasilkan anak-anak hebat seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Sekarang aku mengerti. Karena Arthur Vance tidak mau mengembalikan Claire dan Chloe, maka kita akan gunakan Stella dan Luna untuk memerasnya. Benar. Aku tidak percaya Arthur Vance akan hanya diam dan melihat anak perempuannya sendiri disiksa tanpa berbuat apa-apa. Hahaha. Masuk akal. Aku akan segera pergi dan menyeret Stella dan Luna kembali. 1 bulan dari sekarang, aku akan mengacaukan pernikahan Arthur Vance dan membuat keributan besar. Sayang, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Arthur, 18 tahun. Hari ini, akhirnya aku bisa berdiri di sampingmu, di tempat terbuka, dan menjadi istrimu. Ayo, upacaranya akan segera dimulai. Para tamu terhormat, hadirin sekalian, selamat datang di pernikahan Arthur Vance dan Evelyn Vance. Mari kita berikan sambutan hangat saat mereka melangkah ke sorotan. Aku dan Arthur sudah saling mencintai selama 18 tahun. Sayang sekali kami harus menunggu sampai hari ini. Tapi, setiap detiknya sangat berharga. Mungkin sebagian dari kalian tidak terlalu mengenalku, atau bahkan tidak tahu kapan aku dan Evelyn menyambut Claire dan Chloe ke dunia. Malam ini, aku akan memberikan semua jawabannya. Tunggu. Kalau kamu pikir anak-anakku akan memanggilmu ibu dan ayah, percayalah, itu mustahil. Kamu lagi? Bajingan, kamu tega menitipkan anak perempuanmu sendiri ke panti asuhan, hanya supaya anak-anakku memanggilmu ibu dan ayah, dan merawatmu saat kamu tua, mimpi. Claire dan Chloe, kalian adalah anak-anakku. Bangsat, kembalikan cucu-cucuku. Stella dan Luna lah yang sedarah denganmu. Tapi, sampai sekarang pun, kau masih berusaha merebut Claire dan Chloe. Arthur Vance, harus kuakui, kau benar-benar seorang dalang. Dulu, Victor hanya menukar laporan medismu. Dan kau mendendam? Jadi kau menukar kedua anak perempuanmu sendiri dengan anak-anakku dan Victor. Betapa teganya? Bukankah itu pasangan yang diberita itu? Pasangan selingkuh menjijikan itu? Berani-beraninya mereka mengganggu pernikahan Bu Evelyn? Begini saja, mereka pasti cuma mau numpang hidup dari Bu Evelyn. Tapi tahukah kamu? Tidak masalah. Kami sudah tahu semua tipu muslihatmu. Stella, Luna, keluarlah dan temui ayah kandungmu. Arthur Vance, kau pikir kami tidak tahu? Stella dan Luna adalah anak kandungmu yang sebenarnya. Arthur Vance, harimau galak pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Bagaimana bisa kau tega melihat darah dagingmu sendiri menanggung semua cemoohan dan dibuli? Aku kasih kesempatan terakhir. Antara kembalikan Claire dan Chloe, atau akan kuperlihatkan bagaimana aku menghajar kedua anak perempuanmu sampai mati. Baik. Benarkah?
Kau mau mengembalikan anak-anak kami? Kalau begitu kami. Sekarang juga, akan kusaksikan kau menghajar Stella dan Luna sampai mati. Lagi pula mereka bukan anak kandungku. Untuk apa aku peduli? Arthur Vance, kau kejam. Mereka adalah anak kandungmu sendiri. Tidak, hentikan. Jangan pukul Luna. Mereka bukan anak kandungku. Mengapa aku harus peduli? Pukul mereka. Apa yang kau tunggu? Pukuli mereka sampai mati. Orang ini tidak akan menyerah sampai dipukuli. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu pukuli mereka sampai mati, aku tidak percaya dia tidak peduli. Baik. Arthur Vance, kau yang menyuruhku melakukan ini. Jangan pukul aku. Tidak, jangan pukul kakakku. Jangan pukul aku. Aku tahu kau adalah ayahku. Aku mohon padamu, tolong selamatkan Luna. Aku memohon dengan bersujud. Apa ini sekarang? Mulai peduli, ya? Aku hanya bergeser sedikit. Ke arah sana. Aku bisa melihat lebih jelas. Arthur Vance, masih mau sok kuat? Baik. Kalau begitu akan kubiarkan kau melihat bagaimana aku memukuli anak-anakmu sampai mati. Tanganku. Sepertinya patah. Arthur Vance, akui saja. Mereka memang anak-anakmu. Keluarga ini benar-benar kejam. Mereka benar-benar berusaha membunuhnya. Kurasa, Arthur Vance sama sekali tidak bereaksi. Apakah kedua anak itu bahkan anaknya? Itu belum pasti. Arthur Vance, masih keras kepala? Masih tidak mau mengaku, ya? Baiklah. Kalau begitu, aku akan terus memukul mereka. Tunggu. Tidak tega melihatnya. Kalau begitu, kembalikan putri-putriku padaku. Mereka bukan milikmu. Merebutnya tidak akan membantu. Benar. Begitu kamu mengembalikan Claire dan Chloe kepada kami, dan mereka berada di keluarga Miller, mungkin jika aku sedang dalam suasana hati yang baik, aku akan mengizinkanmu melihat mereka beberapa kali lagi. Dan semua yang dijanjikan sebelumnya, tidak satu pun boleh kurang. Ya, bukankah kamu menempel pada wanita kaya? Dia punya uang. Biarkan dia yang membelanjakannya. Untuk menghidupi seluruh keluarga kami. Bukan karena aku berhati lembut. Hanya saja, sudah waktunya untuk mengungkap kebenaran. Banyak tamu pasti bertanya-tanya mengapa Evelyn dan aku telah jatuh cinta selama 18 tahun, namun tidak pernah mengumumkannya. Dan, kapan tepatnya kami memiliki Claire dan Chloe Tahana? Beberapa tamu bahkan menduga bahwa Claire dan Chloe bukan anak Evelyn dan aku. Hari ini, memanfaatkan mantan istriku dan kekasihnya yang membuat keributan di pernikahan, aku juga telah mengundang notaris untuk memberikan hadiah besar kepada mantan istriku dan keluarganya. Hasil dari Rumah Sakit Umum Bayville menunjukkan bahwa Claire dan Chloe adalah putri kandung saya dan Evelyn. Mereka sama sekali bukan anakmu. Temuan rumah sakit kami mengonfirmasi bahwa Claire dan Chloe memang adalah putri kandung dari Arthur Vance dan Bu Evelyn Vance. Laporan ini palsu total. Kamu pikir kami akan percaya begitu saja? Tentu saja. Claire dan Chloe adalah cucu-cucuku. Untuk mencegah situasi seperti ini terjadi, saya secara khusus mengundang staf kantor notaris untuk datang dan mengesahkan hasil tes DNA ini. Telah disahkan oleh kantor notaris Bayville, hasil tes ini dikonfirmasi asli dan memiliki kekuatan hukum. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Claire dan Chloe bukan milikku. Lalu di mana putri kandungku yang sebenarnya? Sudah lama kukatakan padamu, Stella dan Luna adalah putri kandungmu yang sebenarnya. Putriku, bagaimana mungkin mereka dua anak perempuan? 18 tahun yang lalu, kamu memalsukan laporan dan membuang anak harammu tepat di depan pintu rumahku. Berharap aku yang membesarkan mereka. Aku sudah tahu semua ini sejak dulu. Ibu, jangan pukul aku. Samantha, kamu baik-baik saja? Claire dan Chloe adalah putri kandungku. Rasakan itu. Jadi ternyata orang yang mereka serang tadi adalah keluarga mereka sendiri. Sudah kuduga. Anak-anak Bu Evelyn mana mungkin terlihat seperti itu. Seluruh keluarga itu, mereka cuma mau menipu korporasi Zenith. Jadi kalian punya notaris? Mereka cuma orang bayaran yang kalian sewa? Betul. Kami minta Anda tidak mempertanyakan profesionalisme kami. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan Pak Vance dan Bu Evelyn sudah menikah diam-diam selama 18 tahun. Sekarang setelah kami buktikan bahwa Claire dan Chloe adalah putri kandungku dan Evelyn, saatnya mengungkap seluruh kebenaran. 18 tahun yang lalu, aku menikahi Samantha. Beberapa bulan setelah pernikahan, dia pura-pura kecelakaan mobil dan kabur bersama kekasihnya Victor. Selama pernikahan kami, kau memalsukan laporan medis yang bilang aku mandul. Lalu kau kirimkan anak harammu kepadaku dan mengakuinya sebagai anakku. Kau bahkan berharap aku membesarkan mereka untukmu. Kau benar-benar berharap orang lain membesarkan anakmu untukmu. Penipu? Kukira kau berbohong padaku. Jadi kau tidak pernah mandul.
Semuanya kau palsukan. Untungnya, aku tahu sejak awal dan memeriksakan diri ulang. Aku bahkan memasang kamera di rumah keluarga Miller. Kalau tidak, mana mungkin aku tahu seluruh kebenarannya. Akhirnya aku kirimkan kedua anak harammu ke panti asuhan. Setelah itu, aku jatuh cinta pada Evelyn. Dan aku mendirikan korporasi Zenith sendiri. Begitulah cara kami sampai ke titik ini. Jadi, korporasi Zenith dibangun oleh Pak Vance sendiri. Pak Vance menahan sakitnya pengkhianatan istrinya dan membangun kerajaannya dari nol. Dia benar-benar orang yang hebat. Benar-benar luar biasa. Ya, kesuksesan korporasi Zenith, itu semua berkat suamiku. Dia punya naluri bisnis yang tajam dan menjalankannya seperti profesional. Tanpa dia, aku takkan bisa menjalankan perusahaan sebesar ini sendirian. Setelah aku dan Evelyn bersatu, kami segera dikaruniai Claire dan Chloe. Agar keluargamu tidak mengganggu ketenangan kami merahasiakannya selama ini. Kamu selingkuh dariku. Bagaimana bisa kamu? Oh, iya. Untuk memberi kamu dan Victor tepat apa yang kalian inginkan, aku sudah menandatangani surat cerai ini. Dan sekarang sudah resmi berlaku. Tidak. Itu tidak mungkin. Selama bertahun-tahun ini, berapa kali aku menjaga Claire dan Chloe? Berapa banyak hadiah yang kubelikan untuk mereka? Semua itu hanya untuk pura-pura. Victor, kamu sudah dipermainkan selama 18 tahun penuh. Tidak. Itu tidak mungkin. Aku bahkan tahu olahraga favorit mereka. Semuanya palsu. Mata pelajaran terbaik mereka. Dan rapor-rapornya. Aku yang memalsukan semuanya. Itu mustahil. Bahkan hadiah ulang tahun favorit mereka. Aku yang mengatur semuanya dari jauh hari. Tidak. Tidak mungkin. Paman Arthur. Lalu harus bagaimana? Ibu dan ayahmu, dan kakek nenekmu ada di sini. Oh iya, aku lupa menyebutkannya. Aku membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kondisimu itu bawaan lahir. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan gen buruk ayahmu. Cika. Ini cuma alasan-alasanmu saja. Arthur Vance, kamu tidak punya hati. Kamu tahu mereka sakit, tapi kamu menolak membayar pengobatan mereka. Aku harus membesarkan Claire dan Chloe. Aku tidak punya waktu untuk anak-anakmu. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan orang tua yang meninggalkanmu. Ini semua salahmu? Kamu menghancurkan hidup yang seharusnya ku dapat bersama adikku? Semua salahmu. Evelyn, ayo kita lanjutkan pernikahannya. Sekretaris Hayes, keluarkan siapapun yang tidak ada urusan dengan pernikahan ini dari sini. Antar mereka keluar. Ayo pergi. Santai saja. Mau dipukul? Sudah, berhenti berakting. Kenapa tadi kamu tidak memukulnya? Maksudmu apa? Diam saja. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan kehilangan anak-anak perempuanku dan pekerjaanku. Kamu penyebab aku kehilangan cucu-cucu perempuanku. Matilah. Kamu seharusnya ayah kami sendiri, tapi kamu memukulku dan Luna. Kamu tidak pantas dipanggil ayah. Baiklah, tenang. Lihat, aku sudah hidup bertahun-tahun dengan Samantha, jadi aku pantas dapat pengakuan atas kerja kerasku, kan? Pengakuan? Kerja keras? Jangan bilang kamu tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan. Kalau bukan karena kamu, kenapa aku harus memalsukan kecelakaan mobil itu dan berakhir seperti ini? Berhenti berpura-pura jadi korban. Sayang, ngapain juga ngomong sama orang gagal ini? Kita harus gimana? Claire dan Chloe masih di dalam. Kita nggak bisa cuma diam dan biarin mereka lolos begini. Aku ada ide. Karena kita nggak bisa dapetin hak asuh Claire dan Chloe, kita tinggal ambil mereka paksa. Ya, Begitu acara pernikahan selesai dan satpamnya pergi, kita langsung ambil mereka. Tepat sekali. ayo pergi. Samantha, ibu, ayah. Anakku. Siapa yang kamu panggil anakmu? Pergi sana. Arthur, kamu sudah melalui banyak hal. Nggak apa-apa, semuanya worth it. Sekarang, aku akhirnya bisa memanggilmu istriku. Di depan semua orang. Seriusan, kalian berdua kayak anak remaja. Simpan mesra-mesraan buat di rumah. Ah, kamu. Ayo pulang sayang. Tunggu. Arthur Vance, apapun yang terjadi hari ini, aku akan bawa Claire dan Chloe bersamaku. Ayo coba. Dua cucuku tersayang, datanglah ke nenek. Ayo, cepat. Ke sini, sekarang. Arthur, kau bohong lagi pada kami, hah? Aku, Arthur Vance, adalah pria yang menepati janji.
Semua syarat yang kau setujui, asalkan terpenuhi, aku bisa lakukan apa saja. Tapi apa kau sudah memenuhinya? Pecundang impoten. Beraninya kau berbohong pada kami. Sekarang main-main kata dengan kami. Bukannya tadi kau bilang apapun risikonya kau akan ambil Claire dan Chloe? Kalau begitu, bagaimana dengan penjara? Penjara? Tersangka Samantha Miller. Samantha Miller, George Miller, Martha Miller. Kami menduga kalian terlibat dalam kasus fitnah dan penipuan, harap kooperatif dengan penyelidikan. Dasar bajingan, Arthur. Kau benar-benar panggil polisi. Kamu benar-benar memanggil polisi? Bekerja samalah dengan penyelidikan, bawa mereka pergi. Muming, Arthur, kau akan membayarnya. Sayang, anak-anakku, semuanya sudah ditangani. Ayo pulang. Samantha, apa yang sedang terjadi? Pergi dariku. Arthur, tolong, beri aku kesempatan lagi. Aku bersumpah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. No. Arthur, orang tuaku. Mereka sudah tua. Mereka tidak bisa masuk penjara. Baiklah, untuk Claire dan Chloe, aku tidak mau mereka. Aku tidak mau mereka lagi, oh Shuju. Lagi pula, aku sudah menjadi ibu mertuamu selama lebih dari 10 tahun. Ingatlah masa lalu kita, kasihanilah kami. Betul, apalagi yang kau mau? Kami sudah minta maaf, ini semua salah kami. Aku akan berlutut. Arthur, kami tidak menginginkan apa-apa lagi. Aku tidak akan memperebutkan Claire dan Chloe lagi. Kumohon, aku memohon padamu, kasihanilah kami. Ayah. Bagaimana kalau? Memaafkan kalian? Boleh saja. Bagaimana kalau di kehidupan selanjutnya? Sayang, ayo kita pergi. Arthur, kasihanilah aku kali ini, kumohon. Aku tidak mau masuk penjara. berdiri, bantu mereka berdiri, mohon bekerja sama dengan penyelidikan kami. Victor, kami dari kepolisian Bayfield, saat ini kami mencurigai kau dan Samantha Miller melakukan konspirasi penipuan, mohon bekerja sama dengan penyelidikan kami. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku orang yang baik, Pak Polisi. Bawa mereka pergi. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Sayang. Claire, Chloe. Mereka seharusnya sudah mendarat sekarang, ya kan? Sebentar lagi. Tunggu, jangan-jangan. Claire dan Chloe sudah kembali? Ibu, ayah. Anak-anakku, kalian sudah pulang. Ibu, ayah, kami berdua ada di sini untuk merawat kalian. Claire, Chloe, akhirnya kalian pulang setelah wisuda. Ibumu terus-terusan cerita tentang kalian berdua. Tentu saja anak-anakku hebat. Siapa lagi yang mau kubanggakan? Claire, nanti siang, Zenith Corp akan mengadakan konferensi pers. Kamu sudah siap? Tenang, ayah. Aku ke luar negeri dan dapat gelar ganda di perdagangan internasional dan manajemen. Aku akan pastikan Zenith Corp terbang ke ketinggian baru. Keren, Kak. Chloe, jadi kamu benar-benar mau bergabung dengan lembaga penelitian itu untuk penelitian rahasia? Kalau begitu, aku jarang bisa bertemu kamu. Ayah, aku belajar bidang ini untuk mengabdi pada negara. Ayah tidak perlu khawatir. Aku akan telepon ayah setiap hari. Janji. Baguslah. Ayo kita makan dulu. Kita ada konferensi pers nanti siang. Iya. Aku sudah suruh asisten rumah tangga buat semua makanan favorit kalian. Ayo. Tolong, saudara-saudara yang baik, bantu kami. Ayah, adikku, dan aku. Kami terlahir seperti ini. Tolong, kasihani kami. Kami sudah berhari-hari tidak makan dengan layak. Stella, kamu sedang apa di sini? Kamu ya? Kamu, semua ini gara-gara kamu, makanya kita jadi begini sekarang. Diam. Kalau bukan karena aku dan adikku mau menampungmu, kamu sudah mati di jalanan dari dulu. Sayang, dengarkan dulu. Kita jadi begini karena dia. Panggil dia Pak Vance. Kalau kamu terus bicara seperti itu, aku akan buang kamu di sini sekarang juga. Katakan. Pak Vance, Pak Vance, Bu Evelyn, apa yang kalian lakukan di sini? Aku ada urusan di perusahaan. Stella, kenapa kamu bawa adikmu dan ayahmu ke sini untuk mengemis? Polisi menangkapnya hari itu. Dia mencoba kabur,
dan tertabrak mobil, kakinya lumpuh. Sekarang dia tidak bisa bekerja. Aku dan adikku harus membawanya ke sini hanya untuk mengemis makanan. Bukankah Samantha menjaga kalian? Dia ditangkap dan dikirim ke penjara hari yang sama. Nenek dan kakek sangat takut di penjara, mereka gantung diri di rumah, hanya dia yang tersisa. Dan sekarang aku dan adikku harus mengemis untuk memberinya makan. Pak Vance. Luna, kemari. Pak Vance, ini liontin giok yang Bapak berikan untuk kami saat wisuda. Kami tidak pernah menjualnya, menyimpannya sampai sekarang. Claire, mulai sekarang, berikan teman sekelasmu ini $100 setiap bulan. Anggap saja sebagai bantuan. Baik, Ayah. Pak Vance. Pak Vance, terima kasih banyak. Aku dan adikku, kalau bukan karena Bapak, sudah lama mati kelaparan di luar sana. Aku tidak pernah menyangka Bapak masih mau membantu kami. Bangun. Aku tidak bisa bangun. Aku bilang bangun, bangun. Pak Vance, terima kasih banyak. $100 ini, kami akan pastikan untuk menghematnya. Lihat apa? Ucapkan terima kasih kepada Pak Vance. Terima kasih, Pak Vance. Pak Vance menyelamatkan nyawa kami. Berlutut dan sujud. Sujud, sujud. Baiklah, sudah cukup. Pak Vance, kami tidak bisa cukup berterima kasih. Kalau bukan karena Anda, kami sudah mati kelaparan di selokan. Pak Vance, saya serius, terima kasih, terima kasih. Pak Vance, saat Anda mengadakan konferensi pers hari ini, apa yang ada dalam pikiran Anda? Saya sangat senang dan benar-benar bersemangat. Saya ada pengumuman penting hari ini. Setelah 4 tahun pertumbuhan solid, Korporasi Zenith telah menjadi salah satu perusahaan tingkat atas di seluruh Oak Haven. Jadi hari ini, saya dengan bangga mengumumkan bahwa Putri Evelyn dan saya, Claire, akan secara resmi mengambil alih semua operasi Korporasi Zenith. Terima kasih semua, para wartawan. Saya janji, saya akan mengarahkan Korporasi Zenith menuju masa depan yang cerah. Putri saya adalah manajer umum Korporasi Zenith, namanya Claire. Dan yang satunya lagi adalah peneliti brilian, namanya Chloe. Hahaha. Sayang. Oh, sayang. Hehehe. Mau kemana, sayang? Anakku. Anakku sudah sebesar ini. Cantik sekali. Sedang apa? Ibu, ayah, Claire, mereka sudah tiada. Ayo pergi. Anakku sudah dewasa. Anakku sekarang jadi GM, hehe. Anakku sudah dewasa, anakku jadi GM. Namanya Claire, anakku adalah manajer umum. Ayah, kita akan ke restoran yang kamu suka waktu itu. Iya, oke. Ayah, bagaimana dengan jam tangan ini? Aku akan belikan untukmu. Kamu sudah bekerja keras akhir-akhir ini, sayang. Nanti di rumah aku pijitin kamu. Semuanya sudah sepadan. Kupikir inilah arti sebuah rumah.